5 korban tewas kecelakaan minibus di Karanganyar belum diambil pihak keluarga. Jenazah 2 personel operasi Damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata diserahkan ke pihak keluarga. Selamat malam pemirsa, warga membakar rumah oknum kepala desa yang diduga melakukan penyelewengan dana bansos di Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Hal ini turut dilatar belakangi penganiayaan oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Ayus Malam selengkapnya. Sejumlah warga mendatangi rumah oknum kepala desa Gunung Agung, Lampung Tengah Sukardi. Buntut dari dugaan penyelewengan dana bantuan sosial pada 27 Januari lalu dan kasusnya saat ini masih ditangani oleh Polres Lampung Tengah. Sebelumnya warga telah melakukan penyegelan terhadap kantor desa pada 25 Januari lalu akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun masalah ini membesar, di mana salah satu warga diduga dianiaya oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keributan korban dan pelaku awalnya dipicu korban yang mengunggah perkara dugaan penyelewengan dana bansos di media sosial. Kemudian korban dan pelaku yang merupakan kerabat kepala desa bertemu di pasar desa Gunung Agung dan terlibat perkelahian hingga menyebabkan korban atas nama Suryadi meninggal dunia. Peristiwa itu pun memicu kemarahan warga hingga akhirnya melakukan aksi bakar rumah dan bangunan lainnya yang merupakan aset kepala desa serta rumah orang tua pelaku penganiayaan. Balai kampung yang disegel, terus kemudian menimbulkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Korban ini salah satu warga Gunung Agung juga. Dari Lampung, Andres Afandi, Anyus melaporkan. Yaitu Pemirsa, kericuhan tak terhindarkan terjadi setelah ratusan massa warga Gunung Agung mendapat kabar korban Supriyadi, warga desa setempat yang tewas ditikam oleh pelaku bernama Sadewo, kerabat dekat oknum kepala desa Gunung Agung, Sukardi Sudirman. Kakak kandung korban membenarkan peristiwa yang menewaskan adik kandungnya memicu kerusuhan. Ya mungkin karena yang korupsi itu bansos itu salah. Mungkin orang kurang itulah. Kayaknya ya kayak gitu ada orang nggak terima ya. Karena korban ini posting di medsos terkait ya, mungkin kayak gitu. Penyelewengan bansos itu ya Bang. Mungkin. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap para pelaku pembakaran, sedangkan pelaku penusukan telah ditahan di Mapolsek Terusan Nunyai. Lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak, dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang. Pemirsa, kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu, tepatnya di Desa Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan yang dialami rombongan minibus wisata ini terjadi di jalur lama Tawangmangu. Saat insiden terjadi, minibus tengah mengangkut 16 penumpang yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, terdiri dari 16 perempuan dan 2 anak. Ngapunten butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi niki. Polisi mengungkap kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 pagi. Rombongan rencananya akan pergi ke wilayah Tawangmangu melewati Magetan.
Namun saat melintas di jalanan menurun, rem mobil diduga gagal berfungsi atau blong, sehingga tidak terkendali dan terguling, serta akhirnya menabrak beton jembatan. Ya Allah. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Baru aja lur, saya pas. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Baru aja, banyak yang... Pemirsa, seluruh korban kecelakaan tunggal mobil wisata di Tawangmangu, Karanganyar telah dibawa ke RSUD Kartini, Karanganyar. Rata-rata korban luka akibat benturan. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input sopir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirian? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem makak atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Bu, jembatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang tengah geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota itu berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup ini diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdiji untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara pemerhati Pemirsa, Polda Banten kepung rumah Charlie Chandra tersangka dugaan pemalsuan surat atau dokumen pertanahan yang berkaitan dengan lahan yang kini menjadi bagian dari kawasan Pantai Indah Kapuk II. Pengepungan berlangsung sejak siang hingga malam hari, namun Charlie Chandra belum juga keluar lantaran menganggap penangkapan tidak berdasar. Sudah nunggu 1,5 jam, Pak. Kami udah 9 jam di sini, Pak. Pemirsa, Polda Banten kepung rumah Charlie Chandra tersangka dugaan pemalsuan surat atau dokumen pertanahan yang berkaitan dengan lahan yang kini menjadi bagian dari kawasan Pantai Indah Kapuk II.
Pengepungan berlangsung sejak siang hingga malam hari, namun Charlie Chandra belum juga keluar lantaran menganggap penangkapan tidak berdasar. Terima kasih sudah menunggu. Ya, siap. Oke, tentunya tadi kami sudah nunggu 1,5 jam, Pak. Kami sudah 9 jam di sini, Pak. Kami sudah sangat kooperatif sekali, Pak. Mohon hargai kami, Pak. Ya, selamat malam. Tadi saya bilang dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Makanya sangat aneh polisi datang ke sini hari ini mau menangkap. Lucu. Silakan kirim surat panggilan dan saya akan hadiri. Gitu. Bukan begini caranya. Saya juga polisi polisi militer saya. Bisa tahu. Nunggu 1,5 jam, Pak. Kami sudah 9 jam di sini, Pak. Kami sudah sangat kooperatif sekali, Pak. Mohon hargai kami, Pak. Setelah 12 jam pemirsa, polisi menunggu di lokasi. Akhirnya kuasa hukum Charlie Chandra keluar menemui petugas. Kuasa hukum Charlie Chandra berpendapat bahwa penangkapan kliennya ini oleh penyidik Polda Banten tidak berdasar lantaran pihak Charlie Chandra telah mengirimkan surat permohonan penundaan perkara kepada Polda Banten dan mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta. Sementara itu menurut Polda Banten, kasus ini sudah masuk ke tahap P21 yang artinya perkara ini telah dinyatakan lengkap atau dianggap memenuhi syarat formil dan material. Saya bilang berapa jam dari 1,5 jam? Pertama Muncul surat perintah penyidikan tambakan, sprindik baru yang dikeluarkan oleh Diskrimum tanggal 21 Maret 2025. Kami di sini, penasihat hukum, sudah sangat kooperatif datang ke Polda Banten dengan saudara Charlie Chandra juga untuk diperiksa. Tapi sebelum itu ya kami sudah menyampaikan juga kalau kami sudah mengirimkan surat kepada Kapolda. Karena memang biar gimana pun kita menghadapi proses hukum ini kan kita harus patuh juga pada aturan yang ada ya. Jadi memang di dalam proses pidana saudara Charlie Chandra ini sudah ada gugatan perdata. Kami sudah diskusi terkait tadi dengan tim lawyernya dan sudah sesuai SOP minta waktu 1,5 jam. Sudah kami laksanakan. Setelah 1,5 jam kita laksanakan ke sini, kok masih lama? Ada perdebatan dan segala macam. Tapi kan kami kan sudah saya sampaikan SOP-nya, kami sudah hampir 12 jam di sini. Nah, ini minta waktu 10 menit lagi. Ya, teman-teman ya. Ini langkah selanjutnya masih menunggu lagi? 10 menit. Informasi dari tim lawyer. Masih Ya. Ditetapkan tersangka kasus pemalakan 5 triliun rupiah, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim tetap tersenyum penuh percaya diri. Anyus Malam akan segera kembali.